terobosan-terobosan baru. Itu misalnya ada program yang bisa menstimulasi bangkitnya energi misalnya dari unit-unit kerja untuk bisa bekerja lebih cepat. Ya, yang saya Halo Sobat Iden, bersama saya Nurul Hikmah. Kembali lagi dalam iDialog, Identitas Berdialog edisi pemilihan rektor. Nah, Identitas berkesempatan mewawancarai salah satu bakal calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026, Profesor Insinyur Subagat Badja, MPhil PhD. Prof, bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik-baik. Hari ini sebelum- cukup banyak rapat di kantor, tamu banyak. Alhamdulillah Prof. Sebelum itu mungkin bisa disapa Sivitas Akademika yang sedang menonton Prof. Ya, halo, yang terhormat seluruh Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bisa melewati dengan baik kegiatan, aktivitas yang begini banyak di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah seluruh kegiatan bisa jalan. Nah, sebelumnya Prof, kami sudah membuka ruang bagi Sivitas Akademika di media sosial tentang apa saja pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada bakal-bakal calon rektor Unhas nantinya. Ya. Nah, salah satunya Prof, yang pertama, apa alasan Prof mengajukan dan maju sebagai calon rektor Unhas? Ya, ceritanya seperti ini. Saya kan sementara ini lagi bertugas di rektorat di bidang perencanaan, keuangan, dan infrastruktur. Jadi betul-betul ya, salah satu hal yang mendorong saya untuk maju adalah ambil dengan situasi yang ada dalam rangka bagaimana pengembangan Unhas ke depan. Itulah yang menjadi alasan bahwa dengan pengalaman yang telah kami miliki selama ini, mulai dari departemen, kemudian fakultas, saat ini di rektorat, saya kira cukup bagi saya untuk bisa menyatakan diri bahwa saya juga berminat untuk maju sebagai salah satu kandidat dari sekian ya, dari 7 yang lain, totalnya 8 sekarang. Baik, untuk itu Prof, lantas strategi apa yang akan Prof lakukan? Ya, strateginya sebetulnya sekarang ini udah banyak yang dilewati. Jadi soal pengenalan kita terhadap Sivitas, terutama warga kampus, saya kira selama ini kita sudah saling kenal karena kita saling berkomunikasi selama ini. Apalagi saya kan juga bagian dari Senat Akademik Universitas Hasanuddin, ya teman-teman di sana juga kita sudah kenal sejak lama. Dan strateginya sebetulnya begini aja, yang kami lakukan sekarang ini adalah memperbaiki program kerja apa yang dibutuhkan oleh Unhas saat ini dan ke depan, dan itu dikomunikasikan. Dan komunikasi itu bisa lewat dua cara. Cara yang pertama itu adalah yang formal disediakan oleh panitia kemarin itu, yang 4 hari itu sosialisasi. Tapi cara lain itu ada berkomunikasi secara langsung sama kawan-kawan yang ada di Unhas ini. Jadi tidak hanya terbatas untuk Senat Akademik, tapi kepada seluruh Sivitas, kepada mahasiswa juga. Kalau mereka nanya saya menjawab bahwa ke depan itu Unhas harus seperti itu. Ada contoh kecil yang bisa Prof paparkan terkait strateginya memajukan Unhas? Ya, contohnya itu sebetulnya strategi saya sebagaimana yang sudah beredar itu ada 3 yang besarnya ya. Strategi bagaimana kita mempercepat langkah kita ke depan. Sekarang ini kan kita tidak boleh berjalan biasa-biasa, harus selalu ada percepatan. Jadi program-program itu harus dipercepat. Jadi saya mencatat itu ada 3 strategi untuk percepatan. Yang pertama itu fix the problem. Yang kedua itu adalah complete the uncompleted.
dan yang ketiga breakthrough. Kalau yang fix the problem itu selesaikan, pecahkan masalah-masalah yang selama ini yang harus dipecahkan, atau ke depan kan kita menghadapi banyak persoalan ke depan ini dalam rangka masuki era digital, pandemi juga seperti ini kan banyak sekali persoalan-persoalan akademik maupun non akademik. Kemudian ada juga yang complete the incomplete, itu artinya kita harus menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, menuntaskan yang belum selesai. Kami di rektorat ini kami menyadari penuh bahwa program yang ada selama ini itu banyak yang harus tetap dilanjutkan. Dan yang ketiga itu breakthrough itu adalah melakukan terobosan-terobosan baru. Itu untuk strategi percepatan. Tapi kalau konsepnya seperti apa nanti kita bahas. Bisa disebutkan salah satunya, Prof? Oke, konsepnya. Jadi saya menyebutnya itu multiple pathway to 2026. Multiple pathway itu artinya jalan yang bermacam-macam untuk menuju ke 2026. Jadi perjalanan dari sekarang 2022 ke 2026. Multiple pathway ini itu terdiri atas 4 kebijakan khusus. Jadi saya patut menunjuk 4 karena saya juga nomor 4, nomor urutan 4. Jadi yang pertama daya saing. Jadi saya bahas satu persatu ya. Peningkatan daya saing, kemudian peningkatan reputasi, kemudian peningkatan kemaslahatan, dan yang ketiga itu adalah tata kelola harus diperbaiki. Bisa saya detailkan ini? Bisa. Ya, saya detailkan. Yang pertama itu adalah peningkatan daya saing. Jadi peningkatan daya saing ini yang dimaksud itu adalah alumni kita. Alumni kita itu harus memiliki daya saing yang baik untuk bisa nanti berkompetisi secara baik itu nasional maupun internasional. Bagaimana caranya supaya alumni kita ini memiliki daya saing? Itu berarti proses pembelajaran itu harus didesain dengan baik. Jadi bukan hanya untuk hard skillnya, pelajaran yang selama ini kita dapat ya di ruang kelas, di laboratorium, di studio kita belajar, bukan hanya itu, tapi juga didesain bagaimana ada soft skillnya bagi para mahasiswa. Saya kira adik-adik butuh sekali nih soft skill dan juga life skill. Kalau soft skill itu banyak macamnya, bagaimana bisa berkomunikasi, bisa membentuk grup, kemudian ada membangun jejaring dan lain-lain, itu soft skill. Tapi yang penting juga itu life skill, bagaimana dia bisa nanti setelah selesai, dia bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat, dia bisa diterima dengan baik. Jadi orang yang memiliki daya saing itu harus memiliki itu. Yang kedua yang kita perlu memiliki daya saing ini adalah hasil-hasil penelitian kita, riset. Jadi para mahasiswa kita ini yang begini banyak, ini jumlahnya 30 ribuan ya, ini sebelum selesai mereka ini kan harus membuat skripsi dan macam-macam, S2, tesis, ada disertasi. Jadi karya-karya ini juga harus berdaya saing. Jadi tidak hanya sekedar persyaratan, bisa dipublikasikan, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hasilnya itu, sehingga intinya itu di kualitas. Jadi kualitas hasil-hasil riset kita itu harus baik, inovasi juga jalan, produk-produk inovasi juga itu baru sisi dari sisi proses pembelajarannya dengan risetnya. Tapi juga SDM-nya. SDM-nya juga ini harus berdaya saing. Proses layanan-layanan yang diberikan di dalam kampus juga itu harus baik. Misalnya
kalau ada pegawai, tendik, proses pelayanannya itu harus prima. Hospitality itu harus diterapkan meskipun di kampus. Jadi itu baru satu aspek dari 4 tadi daya saing. Yang lain itu reputasi, peningkatan reputasi. Jadi reputasi ini artinya kita semua kan tahu bahwa di akhir-akhir ini UNAS itu sudah punya ranking yang baik. Kita kemarin urutan kelima untuk Liga PTNBH 2021, masuk 1200 dunia QS rank. Kemudian juga ada skema goreng dan macam-macam, akreditasi internasional juga cukup banyak. Jadi reputasi ini tidak hanya sekedar dipertahankan. Bagaimana meningkatkan itu? Jadi kita harus perbanyak kualitas-kualitas kita dalam rangka untuk membuat kita lebih terkenal lagi, itu harus dilakukan. Misalnya branding. Kita bagaimanapun di era seperti ini kita butuh branding. Branding ini bisa macam-macam. Misalnya kita perlu meningkatkan kita punya international outlook. Barangkali kita hebat, tapi belum seluruh dunia mengenal kita gitu. Jadi international outlook. Jadi bisa merancang website ataupun hasil-hasil wawancara seperti ini, hasil-hasil pembelajaran, hasil-hasil karya-karya itu bisa dipublikasi lewat media sosial, website, YouTube, dan semua. Jadi ini namanya branding. Ini harus dilakukan agar supaya tingkat keterkenalan ini bisa ditahu, sehingga orang tahu bahwa ada UNAS di sana punya potensi seperti ini. Kemudian yang lainnya, kita harus banyak berinteraksi dengan orang luar, di luar daripada UNAS. Jadi kita hebat tidak hanya untuk kita, tapi kita harus banyak berkomunikasi. Oleh sebab itu perlu nanti ke depan itu ada mungkin pernah dengar international mobility. International mobility ini terdiri atas dua, international lecture mobility dan international student mobility. Jadi kita beri kesempatan kepada para dosen ini untuk banyak bepergian ke luar negeri, ikuti seminar, meneliti bersama. Mahasiswa juga kita akan persilakan mereka keluar negeri, ambil double degree atau mengambil kursus di satu negara tertentu, universitas yang baik kita pilih, kemudian mereka ini bisa mendapatkan ilmu. Juga kita buka kesempatan bagi UNAS ini terbuka untuk mahasiswa dari luar negeri. Sekarang ini kita sudah mulai menerima mahasiswa asing. Jadi nanti adik-adik itu punya kawan-kawan, bukan hanya kawan-kawan sesama negeri ini, tapi juga ada kawan-kawan dari negara lain yang datang sekolah di UNAS, nanti bisa berinteraksi. Ini semua nanti akan membuat reputasi itu semakin meningkat karena keterkenalan itu akan. Poin yang kedua. Yang ketiga tadi gimana? Yang ketiga intinya kemaslahatan. Kemaslahatan dan yang keempat itu tata kelola. Tata kelola. Jadi ada 4 prop daya saing, reputasi, kemaslahatan dan keempat itu tata kelola. Tata kelola. Ya. Jadi ada 4 prop daya saing, reputasi, kemaslahatan dan tata kelola. Pertanyaan selanjutnya, adakah menurut Prof potensi UNHAS yang saat ini belum dikembangkan dan akan Prof kembangkan jika terpilih nanti menjadi rektor? Banyak potensinya. Di awal-awal itu sebetulnya pada saat UNAS ini menjadi PTNBH, potensi terbesar kita itu adalah SDM. Jumlah dokter kita ini sudah 1000 lebih. Dari jumlah dosen UNAS itu sekarang hampir 2000, 1700-an. Dari 1700-an ini jumlah dokter itu sudah 1000 lebih, 67%. Ini adalah potensi besar yang kalau dikelola dengan baik SDM kita ini, UNAS akan melejit. Bagaimana mengelolanya? Kita harus punya strategi mengelola SDM ini. Jadi mereka akan kita beri kesempatan secara baik
untuk berkembang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, bidang ilmu. Jadi di bayangan saya itu ke depan itu akan ada kelompok-kelompok keilmuan, KK, gitu. Saya istilahkan itu KK, kelompok keilmuan. Dan kelompok keilmuan ini mereka membentuk, misalnya ada yang dari kelautan, ada dari budaya, ada dari pertanian, kelompok kesehatan, bikin sebanyak mungkin kelompok keahlian. Kemudian mereka ini kita support dana, anggaran secara langsung, tidak usah kompetisi, dan mereka melakukan penelitian dengan target tertentu. Itu kita bisa lakukan karena kita adalah PTNBH. Jadi tidak perlu harus melalui prosedur macam-macam. Potensi terbesar itu adalah SDM yang harus dikelola ke depan. Dan jumlah guru besar kita, kalau nggak salah sekarang ini, UNHAS itu adalah yang terbesar. Jadi 3 pemilik guru besar terbesar di Indonesia itu UNHAS, UGM, UI. Jadi kita masuk 3 besar. Guru besar cukup banyak sehingga potensi harus dikelola. Masih ada yang lain, tapi SDM ini yang harus kita paling penting. Baik Prof, nah selama Prof mengabdi di UNHAS, prestasi apa saja? Prestasi membanggakan apa yang pernah Prof raih? Ya ini sih saya tidak harusnya orang lain yang menyebut, tapi udahlah karena ditanyakan saya harus menjawab. Dulu dalam perjalanannya saya pernah di tahun 87 itu terpilih sebagai mahasiswa teladan Fakultas Pertanian, tepatnya 87. Saya masuk tahun 84. Kemudian di tahun 1988 wisuda tahun 88 itu menjadi wisudawan terbaik UNHAS saat itu. Saya salah satu yang beruntung karena saat itu S1 itu bisa menjadi dosen. Sekarang kan nggak boleh deh ya. Sehingga pada hari wisuda itu oleh rektor saat itu Prof. Fahrudin dalam membaca pidatonya itu langsung menawarkan saya dengan ada 2 orang lain itu untuk menjadi dosen hari itu juga. Jadi kan senang. Saya itu penerima Sutanto Award. Sutanto Award itu adalah suatu award yang diberikan kepada para ilmuwan kebumian di Indonesia. Itu hanya berapa tahun sekali gitu. Saya pernah menerima itu di ITB. Dan satu yang paling membanggakan juga, saya pernah sebagai mahasiswa teladan, dosen teladan tahun 2006. Bisa dicek di identitas barangkali ada kalau digali. 2006 dosen teladan Ustaz Hasanuddin, dan waktu itu diutus ke Jakarta ke istana untuk mewakili. Masih ada yang lain juga. Ada juga penghargaan dari Presiden RI itu pada Hari Pangan Sedunia di Palembang, itu diserahkan oleh Wapres. Itu terkait kita mengembangkan sistem rekayasa sistem informasi lahan. Tapi yang saya tidak lupa satu, sebagai wisudawan terbaik dan saat itu mengawali karir saya sebagai dosen. Itu yang sangat saya ingat dan tidak lupa. Kalau kaitannya dengan memajukan UNHAS, Prof? Memajukan UNHAS, saya sementara menulis sekarang ada sekitar 45 poin yang saya tulis. Cukup banyak karena setelah saya pulang doktor itu sudah didaulat oleh kawan-kawan di Departemen Ilmu Tanah itu untuk menjadi ketua jurusan saat itu. Sehingga sebetulnya saat itu kita sudah mulai bekerja, mencurahkan pikiran dan tenaga ini betul-betul untuk institusi. Jadi di samping saya sebagai peneliti di luar yang setiap saat menerima grant penelitian sampai hari ini, sejak pulang doktor 2002, sekarang sudah 2021 ya, 20 tahun hampir, setiap tahun saya dapat grant riset.
Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa untuk UNHAS itu cukup banyak saya curahkan energi saya dan pikiran sejak menjadi ketua departemen, kemudian sebagai dekan. Saat itu kita membuat seluruh akreditasi PAN PT di Fakultas Pertanian. Masih sulit waktu itu untuk mendapat nilai A. Kemudian beberapa yang lain dekan, dan juga dari sisi kerjasama saya itu peneliti dan punya hubungan kerjasama dengan para mitra, dan ada proyek yang kita menangkan dan hari ini masih tetap jalan. Itu namanya proyek perbenihan di Center of Excellence Fakultas Pertanian, dan sampai hari ini masih jalan kerjasama Taiwan dengan anggaran awal waktu itu 12 miliar, dan hari ini masih berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh Ustaz maupun masyarakat di Sulsel. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Nah, UNHAS kan saat ini sudah berstatus sebagai PTNBH dan berhak mengatur keuangannya sendiri. Dan ini mendapat keresahan dari para mahasiswa soal uang kuliah tunggal, di mana mereka apabila dengan adanya PTNBH ini UKT akan naik setiap tahunnya. Bagaimana, Prof? Hal itu? Kenyataannya kan sebetulnya tidak seperti itu. Ini untuk bisa dipahami semua. Kita itu PTNBH sejak tahun 2015. Kemudian sekarang ini sudah berjalan 7 tahun. 2014 akhir. Hari ulang tahun yang ke-7 kemarin, bulan Oktober, itu PTNBH. Dan dalam UNHAS itu sama sekali tidak pernah menaikkan UKT. Tidak pernah menaikkan SPP. Kalau kita bisa cek itu, yang dibuat oleh UNHAS itu adalah membagi golongan UKT ini menjadi 7 golongan. 7 golongan ini adalah tujuannya itu agar supaya terjadi keadilan. Bagi yang kaya, mereka membayar UKT sesuai dengan pendapatannya. Bagi yang miskin, berpendapatan rendah, mahasiswanya ini dapat kartu miskin dulu kalau nggak salah, itu bahkan dibebaskan dari UKT. Jadi sangat variatif UKT di UNHAS ini. Jadi memang tidak pernah UNHAS itu menaikkan UKT selama ini, hanya membagi secara adil. Dan hari ini untuk diketahui oleh kita semua bahwa ada sekian ribu mahasiswa di UNHAS ini, dan saya kira BEM-nya tahu itu. Sekian ribu mahasiswa di UNHAS ini yang datang kuliah itu tanpa membayar UKT, karena mereka setelah diidentifikasi itu berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau dulu itu namanya itu kartu miskin kalau nggak salah. Dan ini masih tetap berlaku. Jadi dari segi UKT, kita selalu dari pihak pengelola ini menjamin bahwa tidak ada kenaikan UKT. Dan mahasiswa saya kira tidak perlu resah karena sebetulnya sumber pendapatan PTNBH itu harusnya diperoleh bukan dari UKT, tapi diperoleh dari yang lain, misalnya pengolahan usaha, kemudian aset kita kelola supaya bisa mendatangkan dana abadi misalnya. Jadi seperti itu. Baik, Prof. Nah, masih menyangkut soal status UNHAS sebagai PTNBH, ada harapan dari Satuan Pengamanan dan Tenaga Kependidikan soal penyesuaian insentif kinerja. Bagaimana, Prof? Kinerja ini sebetulnya kan begini, kalau kita sebagai ASN ataupun pegawai non ASN yang ada di UNHAS, itu sebetulnya kita itu sudah ASN ataupun pegawai non ASN yang ada di UNHAS, itu sebetulnya kita itu sudah dibayar oleh negara dan juga oleh UNHAS sebagai gaji dasar kita. Jadi samalah dengan ASN lain di luar. Jadi untuk diketahui bahwa insentif kinerja ini adalah tambahan dari gaji dasar. Jadi kalau pegawai negeri biasa yang kerja di tempat lain, ya itulah yang dia dapatkan, gaji sebulan misalnya berapa. Jadi insentif kinerja itu diberikan sesuai dengan kinerja.
Jadi setiap orang akan dibayarkan berbeda-beda. Bagi yang berkinerja baik, berkinerja banyak, misalnya risetnya banyak, kemudian pengabdiannya mengajar lebih banyak, tanggung jawabnya besar, itu insentif kinerja itu pasti akan lebih besar. Sehingga untuk situasi yang saat ini, insentif kinerja yang diterima oleh setiap dosen atau pegawai itu berbeda-beda sesuai dengan apa tanggung jawabnya, kemudian bagaimana capaian kinerjanya setiap tahun. Jadi itu pasti ada perbedaan, dan soal jumlahnya sesuai kemampuan kita. Jadi kalau semakin banyak pendapatan kita peroleh, insentif kinerjanya kita bisa tingkatkan. Jadi di satu sisi semakin besar pendapatan, pasti insentif kinerja ini akan kita naikkan. Kita kalau pendapatan kita rendah kan nggak mungkin insentif kita akan naikkan. Dari mana sumbernya? Misalnya kan tidak, harus ada keberimbangan antara pendapatan juga dengan pemberian insentif. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya, nah berdasarkan data yang kami dapat, angka serapan lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya. Nah, bagaimana langkah Prof sendiri untuk menyiapkan lulusan Unhas ke depannya? Ya. Masih terkait dengan daya lulusan tadi. Ya, itu tadi yang saya sebut. Makanya itu saya tempatkan di nomor pertama itu daya saing. Karena memang competitiveness ya atau daya saing kita di luar itu masih rendah. Sekarang ini berdasarkan tracer study, jumlah lulusan yang terserap bekerja itu yang kurang dari 6 bulan itu masih sekitar 80-an%, kan harusnya di atas. Bahkan ada tahun-tahun tertentu itu hanya sekitar 70-an%. Persoalannya kemana yang 30-an% ini kan cukup besar ya. Jadi untuk bisa meningkatkan itu, tentu saja kualitas outputnya ini harus diperbaiki. Jadi itulah daya saing tadi. Jadi di mana caranya ya, proses pembelajaran internal ini harus dilakukan. Kalau misalnya hard skillnya cukup misalnya, tapi belum tentu soft skillnya. Kemudian bagaimana kita perkenalkan dengan industri luar, supaya industri-industri ini bisa mengenal, dan bahkan kalau ada contohnya misalnya ada magang, misalnya kan magang, banyak mahasiswa kita yang magang itu bahkan begitu tamat langsung diserap langsung oleh industri yang ini. Jadi upaya-upaya seperti ini yang harus dilakukan. Di samping kualitas kita perbaiki, tapi konektivitas kita juga dengan penerima pekerjaan ya, yang nanti yang akan menyerap alumni kita ini juga harus ada kerjasama. Dulu itu ada namanya itu link and match. Jadi bagaimana kita mengkonekkan dan mencocokkan, harus berjalan sejak awal. Jadi harus seperti itu. Baik, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait tugas utama dosen itu salah satunya tentang tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian dan pengabdian. Tapi ada beberapa dosen yang mengeluhkan bahwa masih terhambat soal administrasi, masih terkendala soal administrasi. Bagaimana Prof menanggapi hal tersebut dan apa langkahnya? Ya, kan begini, tugas dosen itu membawa dua. Dosen itu sebagai pendidik profesional. Kalau pendidik profesional itu kan mengajar dengan baik. Yang kedua itu sebagai ilmuwan. Itu undang-undang guru dan dosen menyatakan seperti itu. Kalau dia sebagai ilmuwan, dia harus meneliti untuk bisa menghasilkan produk-produk ini. Nah, sekarang persoalan administrasi. Persoalan administrasi riset itu sekarang kita lakukan, bisa dilakukan di fakultas, bisa juga dilakukan di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga tergantung apa jenis risetnya. Jenis risetnya ada yang sifatnya kompetisi, ada juga yang sifatnya kerjasama. Mungkin yang dimaksud ini adalah administrasi keuangan, yang dimana tuntutan selama ini para peneliti, termasuk saya juga peneliti, kita inginkan agar supaya para peneliti ini tidak perlu menyusun kuitansi. Sebetulnya penelitian itu kan tujuannya itu adalah menghasilkan output.
Outputnya apa? Bisa jurnal, bisa produk misalnya. Jadi memang ini adalah masalah di seluruh universitas, di mana kita semua para peneliti ini kita inginkan agar supaya administrasi penelitian dari sisi kwitansi pengeluaran itu harus dicatat dengan prosedur tertentu. Itu sudah banyak dibicarakan di tingkat pusat, dan insya Allah kedepannya ini itu akan seperti itu, bahwa seorang peneliti itu hanya berkewajiban melaporkan hasil outputnya, output risetnya, dan tidak harus repot dengan segala yang kecil-kecil masalah administrasi. Memang harus seperti itu. Kalau di luar negeri, tempat saya sekolah dulu di Sydney University, saya juga meneliti bersama di sana. Yang dituntut itu adalah output penelitian, jadi bukan kwitansi, pembiayaan perjalanan dinas, kemudian sewa mobil, sewa macam-macam. Dan insya Allah ke depan kita akan perbaiki karena ini masalah bersama seluruh universitas, jadi bukan hanya Unhas. Jadi seperti itu. Baik, Prof. Jika nanti Prof terpilih sebagai Rektor Universitas Salahuddin Amin, dalam 100 hari kerja, apa langkah yang akan Prof lakukan? Ya, langkah saya itu adalah dalam 100 hari kerja pertama, Prof. Ya, ini sebetulnya kalau jarang kita dengar kalau Rektor 100 hari kerja pertama. Tapi saya tetap berpegang pada 3 hal yang pertama tadi, strategi untuk percepatan 3 hal. Menyelesaikan masalah-masalah yang hari ini kita catat ini, ada potensi masalah yang kita hadapi ke depan ini karena ini pandemi. Kalau tidak ditangani ini pasti akan menjadi besar masalahnya. Yang kedua itu adalah menuntaskan yang belum tuntas. Beberapa pekerjaan ini sekarang ini belum tuntas, saya bisa nanti sebutkan. Dan yang ketiga itu tadi yang uncompleted kan. Yang ketiga itu adalah breakthrough, melakukan terobosan dengan program baru. Mungkin saya bisa sebutkan saja secara sepintas. Misalnya kalau misalnya fix the problem itu adalah sekarang ini kan UNAS tidak boleh lagi menerima ASN, nggak boleh menerima pegawai negeri. Kalau terima dosennya itu bukan pegawai negeri. Jadi adik-adik nanti kalau mau jadi dosen di UNHAS bukan pegawai negeri. Kebijakan yang hari ini. Sehingga ini harus dipecahkan masalah ini. Bagaimana memecahkan? Harus mencari sumber anggaran untuk membiayai ini karena negara tidak membiayai lagi. Itu harus kelihatan di awal-awal. Di awal-awal kepemimpinan ini bisa ditangani atau enggak masalah seperti ini. Kemudian itu complete the uncompleted. Selesaikan yang belum tuntas. Saya kasih contoh saja satu. Sekarang ini laboratorium itu kita lagi benahi. Salah satu yang krusial sekarang ini adalah akreditasi laboratorium. Jadi sekarang kita sudah punya 4 laboratorium terakreditasi, dan minimal ke depan ini kita bisa dapat 10 secara bertahap. Jadi itu harus, karena ini pondasi dasar UNHAS ini untuk bisa bergerak cepat. Dan yang ketiga itu adalah melakukan terobosan baru. Ya, terobosan itu misalnya ada program yang bisa menstimulasi bangkitnya energi misalnya dari unit-unit kerja untuk bisa bekerja lebih cepat. Ya, yang saya pikirkan itu adalah laboratorium diberikan anggaran operasional yang cukup agar supaya bisa terbenahi semua, sehingga di sana mahasiswa bisa praktikum dengan baik, dosen meneliti dengan baik, dan sehingga kesananya itu akan lebih baik. Jadi itu yang harus dibenahi di awal. Dan tentu saja karena ini semua kelihatan bahwa harus ada perubahan, sehingga struktur organisasi universitas ini lewat OTK, organisasi dan tata kelola itu harus kita perbaiki. Jadi itu yang harus pertama kita lakukan. Yang pertama sekali, struktur organisasi harus dilakukan dengan baik. Baik, sayangnya itu tadi pertanyaan terakhir bersama Prof. Sumbangan pada hari ini. Sebelum itu mungkin bisa Prof. sampaikan statement terakhir untuk yang menonton. Ya, baik, Sivitas Akademika Universitas Salahuddin yang
saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah Unhas telah berjalan dengan baik selama ini, telah melewati berbagai macam problem, persoalan dengan sukses dilewati, dan bahkan saat ini telah menempati suatu posisi yang membanggakan bagi kita semua warga Unhas. Maka marilah kita pertahankan yang ada ini dan terus meningkatkan kinerja Unhas dengan baik, dengan cara kita bekerja sama dengan baik, kita membagi tugas pada unit kita masing-masing di mana semua kita berada, dan menumbuhkan komitmen yang kuat, komitmen kebersamaan. Jadi dengan moto saya itu adalah stepping forward to academic excellence in the new era. Kita tetap bergerak maju dan dengan menaiki anak tangga dan menuju ke era baru. Apapun situasinya, baik dalam keadaan pandemi maupun nanti setelah pandemi selesai. Terima kasih, salam hormat, sukses semua, sehat semua, dan insya Allah Unhas akan tetap lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk waktunya hari ini. Dan silakan saksikan konten-konten identitas selanjutnya di YouTube Identitas. Terima kasih. Sampai jumpa.